Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada Bu Vince selaku pengampu mata kuliah pengantar matematika ekonomi yang telah mengizinkan kami berdua untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai pajak spesifik, proporsional, dan pajak maksimum. Bisa di next. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan partner saya. Yang pertama itu saya sendiri Robi Hudayana dengan NIM 24 10 11 60 25 dan partner saya Afgar Jiro Ramando dengan NIM 24 10 11 60 36. Next. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pajak spesifik. Pajak spesifik ialah pajak yang ditetapkan berdasarkan jumlah atau volume barang. Jadi dia ini pajaknya itu dikenakan per unit. Misalnya contohnya kayak rokok per batangnya dikenakan pajak bisa 10.000 gitu. Oke, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya ID-nya itu 100 minus P, terus QS-nya itu 2P minus 50. Jadi ID-nya ini Q-nya 0, P-nya 100, yang satu lagi Q-nya 100, P-nya 0. Kalau untuk QS-nya itu Q-nya 0, P-nya 25, Q-nya yang bawahnya itu minus 50, P-nya yang bawah itu 0. Oke, kita nyari E-nya dulu. Untuk nyari E-nya itu ID sama dengan QS. Jadi kita masukin ID-nya dulu. ID-nya itu kan 100 minus P. Jadi 100 minus P sama dengan 2P minus 30. Jadi di bawahnya itu 150 dikurang 3P. Lanjut 50 sama dengan P. P itu langsung di sederhanai 50 minus P. Jadi kita iniin, jadi 150 dikurang 50 itu sama dengan 100 dan 2P minus 30, 30-nya itu turun. Jadi 100 minus 30 sama dengan 50. Kita ulang ke E. Jadi kita nyari E-nya terlebih dahulu. E-nya itu sama dengan QD sama dengan QS. 100P sama dengan 2P minus 30. Itu nilai dari QD dan QS. Di bawahnya itu 150 sama dengan 3P. 50 sama dengan P, tanda panah, 100 minus 30 sama dengan 50. Itu Q-nya. Terus kita langsung nyari buat PS actionnya ini. PS actionnya itu QD sama dengan 100 minus P, diubah menjadi PD sama dengan 100 minus Q. QS sama dengan 2P minus 50. 2P sama dengan QS plus 50. PS action sama dengan setengah Q plus 25 plus T. T-nya itu kan 15 per unit ya. Jadi PS action sama dengan setengah Q plus 25 plus 15. 15-nya itu yang dari T-nya itu. Jadi PS action sama dengan setengah Q plus 40 karena 25 ditambah 15. Untuk selanjutnya itu Q sama dengan 0, P sama dengan 40, Q sama dengan minus 80, P sama dengan 0. Selanjutnya kita nyari E-action. E-actionnya itu PD sama dengan T action. PD-nya itu 100 minus Q sama dengan setengah Q plus 40. 60 sama dengan 3 per 2. QE action sama dengan 60 dikali 2 per 3 sama dengan hasilnya itu 40. PE action sama dengan setengah dikali 40 ditambah 40. 2 dibagi 40 itu hasilnya 20. Jadi 20 tambah 40 sama dengan hasilnya 60. Dan teman-teman bisa ngeliat di sini untuk hasil bikin kurvanya seperti ini ya. Jadi kita bikin dulu 100, 60, 50, 40, 20. Terus yang di bagian X-nya itu minus 80, minus 50, 40, sama 50. Terus kita bikin garis 100, 100 dengan 100, tarik dari Y ke titik X itu sama dengan PD. Karena ini kita nggak tahu nilai Q-nya, jadi seperti ini. Tarik aja sampai ujung yang X ini, PD sama dengan 100 minus Q. Untuk selanjutnya itu, hmm, PS-nya itu kan 2P minus 50. Jadi kita cari 50 ada di sini, kita tarik 50 minus 50, eh, minus 50 ke 50. Jadi kita tarik seret, jadi seperti itu. Untuk titik ininya, titik potongnya itu ada di 25. Selanjutnya yang ke 80, itu PS action 80, titik temunya itu di 60. Y 60.
Untuk selanjutnya itu ada TK sama dengan PE action dikurang PE sama PE actionnya itu 60 dikurang 50 sama dengan 10 dikali 40 sama dengan 400. Untuk TP-nya itu T dikurang TK sama dengan 15 dikurang 10. 15 kurang 10 itu hasilnya 5 dikali dengan 40 sama dengan 200. Jadi kita total 400 tambah 200 itu hasilnya 600. Apakah itu hasilnya akan sama dengan hasil T? Jadi kita hitung T dikali QE. Jadi 15 dikali 40. Totalnya 600. Jadi sesuai ya teman-teman hasilnya. Bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya pajak proporsional. Pajak proporsional ialah pajak dengan tarif tetap, di mana semua orang membayar persentase yang sama dari pendapatannya, tanpa memandang besar kecilnya penghasilan. Jadi kayak ibaratkan kita contohnya itu makan di sebuah restoran, otomatis kita bakal dapat pajak dari restoran tersebut, entah itu pajak servis atau pajak makanannya gitu. Oke, di sini saya akan mengambil contoh dari yang sebelumnya. PD sama dengan 100 minus Q. PS-nya itu setengah Q plus 25 plus seperempat P. Jadi kita lanjut ke yang ke bawahnya. 3 per 4 P sama dengan setengah Q plus 25. PS aksen sama dengan 4 per 6 Q plus 100 per 3. Jadi PS aksen buat pajak proporsional itu 2 per 3 Q plus 3,3. Lanjutnya kita nyari ke S aksennya itu. S aksennya itu PD sama dengan PS aksen. PD-nya itu 100 minus Q sama dengan 2 per 3. Q ditambah 33,3. Selanjutnya yang bawahnya itu 66,7 sama dengan 5 per 3. QE aksen sama dengan 66,7 dikali 3 per 5 Q. QE aksen sama dengan 200,1 per 5 sama dengan 40,02. Jadi PE aksennya itu 2 per 3 dikali 40,02 ditambah 33,3. Hasil dari PE aksennya itu 59,9. Selanjutnya kita nyari T. T-nya itu kan ini buat T yang pajak proporsional ya. Jadi seperempat dikali 59,9. Hasil 59,9 itu dari PE aksennya. Jadi totalnya itu 14,9. TK-nya itu PE aksen dikurang PE. PE aksennya itu 59,9, PE-nya itu 50. Jadi 59,9 dikurang 50 itu hasilnya 9,9 dan dikali lagi dengan 40,02. Hasilnya itu 396,198. Selanjutnya TP. TP sama dengan dikurang TK. Sama dengan 14,9 dikurang 9,9, hasilnya itu 5. 5 itu dikali 40,02 sama dengan 200,1. Jadi kita total hasilnya itu 596,298. Jadi kita sesuai apakah hasilnya sama dengan unit proporsional. Jadi kita hitung T sama dengan QE action sama dengan 14,9 dikali 40,02 sama dengan hasilnya itu 596,298. Hasilnya sama persis dari pentotalan TK dan TP. Oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada pajak maksimum. Pajak maksimum sendiri merujuk pada batas tertinggi atau tarif maksimum yang dapat dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan, laba, atau harta tertentu. Ini biasanya diterapkan dalam sistem pajak progresif, di mana presentasi pajak meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan. Setelah pendapatan mencapai ambang tertentu, tarif pajak tidak akan naik lagi dan tetap pada tingkat maksimum tertentu. Di sini ada contohnya, PD sama dengan 12 dikurang Q, lalu PS sama dengan Q ditambah 2. Kita nyari P sama Q-nya dulu. P-nya di sini 0 dan Q-nya 12, lalu di sini Q-nya 0 dan P-nya 12. Nah, di sini Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 2, dan di sini P-nya sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan minus 2. Lalu selanjutnya PD sama dengan PS. PD-nya itu 12 dikurang Q sama dengan Q ditambah 2. Selanjutnya
Ini 10 sama dengan 2Q. Jadi Q-nya itu 5. Selanjutnya P-nya itu 12 dikurang 5 sama dengan 7. Lalu kita mencari E aksen sama dengan PD sama dengan PS aksen. 12 kurang Q sama dengan Q plus 2 plus T. T sama dengan 10 dikurang 2Q. T sama dengan dalam kurung 10 dikurang 2Q tutup kurung dikali Q. Lalu T sama dengan 10 dikurang 2Q pangkat 2. Lalu T sama dengan 10 dikurang 4Q sama dengan 0. 4Q sama dengan 10. QE kita dapat di sini 10 per 4 yang dimana sama dengan 2,5. Lalu PE aksen 12 dikurang 2,5 sama dengan 9,5. Lalu kita mencari T. 10 dikurang 2Q sama dengan 10 dikurang 2 dalam kurung 2 kali 5. Jadi T sama dengan 5. Lalu di sini kita mencari PS aksen. PS aksen sama dengan Q ditambah 2 ditambah 5. Lalu PS aksen sama dengan Q ditambah 7. Lalu kita dapat P-nya itu 0, Q-nya minus 7. Di sini Q-nya 0 dan P-nya 7. Lalu TK kita cari sama dengan PE aksen dikurang PE sama dengan 9,5 dikurang 7. Lalu TP, T dikurang TK sama dengan 2,5 kali 2,5 sama dengan 0,25. Jadi 5,25 5,25 dikali 2,5 sama dengan 6,25. Lalu dijumlahkan hasilnya 12,5. Jadi T-nya di sini juga 5 dikali 2,5 sama dengan 12,5. Dan di sini kurvanya kita bisa lihat. Sudah. Baik, mungkin cukup ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau dari kami pemaparannya kurang baik atau materi kurang tersampaikan, mohon dimaafkan kurangnya. Mungkin segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.